Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini kita coba cek-cek ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar. Jadi ini adalah pesan dari kolom komentar episode ketiga sih kalau nggak salah. Oke, ini pertanyaan pertama ya. Bisa juga pertanyaan, bisa juga informasi. Ini dari Mas Gue Ganteng 6290. Dari akun ini ya. Bang, gue pakai Gopik 4a 5G. Udah saya update ke Android 14. Minusnya satu bang, kadang dibuat scroll susah, kayak nggak bisa disentuh. Itu punya teman saya juga kadang-kadang gitu di Gopik 5. Jadi ada dua kasus ya di sini. Satu kasus yang sama tapi di dua device yang berbeda. Bisa aja itu terjadi sih. Saya pernah punya Pixel 4a 5G yang unitnya tuh menurut saya kurang normal, kurang wajar. Jadi di bagian sini ya, di bagian dekat kamera, kalau buat main game itu cepet banget panas. Jadi misalnya baru buka Mobile Legends sebentar aja, belum main, belum apa, masih di lobby, itu udah panasnya kerasa. Nah, solusinya waktu itu saya atasin dengan beli cooler, dan itu bisa normal karena suhunya terjaga di 15-19 derajat. Buat main aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya saya paksakan tanpa menggunakan cooler, itu bisa benar-benar nge-freeze ya, frame drop parah. Dan itu terjadi di Google Pixel 4a 5G waktu masih di Android 13. Kemungkinan besar kalau saya bisa menarik kesimpulan, karena gini, banyak unit lain yang diupdate ke Android 14 itu normal-normal saja. Berarti kan device-device tertentu yang bisa mengalaminya karena mungkin hardware-nya sudah kurang baik, kurang sehat. Bisa jadi eMMC-nya atau juga bagian CPU-nya udah perlu di-reball lagi, perlu diganti pastanya ya. Mungkin ya, itu baru dugaan saja. Sehingga unit tersebut bisa saya katakan kurang begitu sehat seperti unit-unit lainnya. Ini punya saya Pixel 5 diupdate ke Android 14. Baik-baik saja, saya tidak pernah mengalami ghost touch. Ini saya sekarang mainkan full di 90Hz ya. Jadi saya force close dari opsi pengembang. Di opsi developer itu saya force untuk 90Hz-nya terkunci. Nah, jadi itu ya, misterinya sedikit terpecahkan. Bukan karena Android 14-nya. Meskipun mungkin dia menyangkal, meskipun ini bisa disangkal dengan waktu di Android 13 baik-baik aja kok. Nah, kalau misalnya seperti itu, coba untuk downgrade ke Android 13. Apakah masih tetap normal? Atau untuk pertama, sebagai cara awal ya, bisa juga di reset pabrik dulu. Apakah hal itu masih akan bisa kembali menjadi normal atau masih seperti itu? Ya, itu nanti kuncinya akan ketemu di situ. OS-nya atau hardware-nya yang memang sudah bermasalah. Mas Edu Rama 7124. Pengalaman saya pakai Pixel 5 beberapa bulan lalu adalah yang pertama nih, dia beli Pixel 5 ceritanya. Yang pertama daily enak, tanpa kendala multitasking sampai satset karena RAM-nya 8, udah terbilang sangat lega bagi Pixel series. Oke, yang kedua untuk gaming lancar, saya hanya main Mobile Legends dan Apex Legends. Saat itu Apex masih ada di PS atau di PlayStation ya, agak hangat di bagian kamera jika memasuki belasan menit awal. Bodinya compact, enak di genggaman, saya setuju. Baterai awet tembus screen on time, ini bergantung kondisi unit. Punya saya bisa tembus 7 jam sekarang setelah di Android 14. Di Android sebelumnya 13, mentok di 5,5 jam. Mentok-mentok 6 jam itu udah kritis banget di 3%. Oke, yang kelima minusnya, kamera video kurang tajam jika Full HD. Harus set ke 4K dulu baru tajam. Beda dengan Pixel 4 series, cukup Full HD saja sudah jernih videonya. Dan bagi saya HDR-nya lebih ngangkat di Pixel 4 series. Ya mungkin sebagian orang ngerasa yang jeli banget ya dengan gambar hasil jepretan Pixel, bisa ngerasain di Pixel 4 series karena terutama Pixel 4 dan Pixel 4 XL memakai Snapdragon 855. ISP-nya pasti akan berbeda. Yang mana di chipset Snapdragon 800 series itu flagship, pasti diberi yang bagus, diberi yang maksimal. Sementara di Pixel 5 dia pakai chipset mid to high ya, bukan mid range sebenarnya. Seri 700 itu dia yang tengah-tengah lah antara mid range sama high end gitu. Ya, saya setuju sih dengan ini. Speaker atas yang kurang nendang karena di bawah layar, gak ada bassnya sama sekali sehingga kurang enak untuk multimedia. Ini sejak awal saya pakai Pixel 5 juga gitu ya. Baik di Android 13 maupun 14. Memang Pixel paling enak waktu itu yang bisa saya pastikan enak itu ya Pixel 4 XL, speakernya ya, terus Pixel 3a, Pixel 3 biasa yang reguler, dia punya speaker unit-unit yang normalnya Pixel lah, selain Pixel 5 ya nggak tahu ya, mungkin demi layarnya dia
simetris atas bawah, dia membenamkan speakernya berada di bawah layar di Pixel 5, sehingga ya dampaknya seperti itu. Oke, terus tapi udah saya jual lagi dan saat ini daily pakai Galaxy A54 ya. Jadi Mas Edorama ini hanya coba-coba. Mungkin saya akan balik lagi ke Pixel series karena ada rasa kangen dalam diri ini kan. Dan gak bisa move on, mungkin akan nyicipin Pixel 6 series. Oke, terima kasih atas sharingnya buat Mas Edorama. Fadil Akhtar 3973, saran bang, mending Pixel 5 atau 4a 5G? Nah, ini termasuk pertanyaan yang paling banyak muncul ya. Jadi di YouTube itu kan, YouTube Studio saya ada analisis pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul. Ini salah satunya tentang opsi ya, mau ambil Pixel 5 sama 4a 5G. Biasanya sih yang masih bingung, awal-awal mau nyobain atau yang mau upgrade dari Pixel 3 series atau Pixel sebelumnya. Oke, pertimbangannya, misalnya nih, jika teman-teman ingin ngerasain audio yang lebih enak, tentu Pixel 5 harus di skip, karena untuk loudspeakernya di Pixel 5 dia semua tahu ya, seperti sharingnya dari Mas Edorama tadi, suaranya itu mendem yang bagian atas. Jadi kalau yang speaker bawah sih normal-normal saja yang sini, cuman untuk stereonya jadi nggak seimbang, jadi nuansanya tuh kurang lah ya. Untuk yang suka dengerin musik lewat loudspeaker pasti akan menjadi minus yang sangat kerasa. Nah, berarti nggak cocok nih Pixel 5 kalau misalnya suka dengerin audio. Terus kalau misalnya buat multitasking sebenarnya sama-sama aja, hanya memang di Pixel 5 terasa lebih satset ya, dan terasa lebih lembut aja karena dia sudah 90Hz, RAM-nya gede 8GB, dan menurut saya ya Pixel 5 ini meskipun 5 ya, itu udah kayak 765G, menurut saya ini masih agak sedikit diistimewakan dengan ya bumbu-bumbu sedikit flagship lah. Jadi kalau misalnya dibandingin 4a 5G yang sama-sama pakai 765G, ya kalau disandingin, bener-bener disandingin pasti akan ada kerasa banget perbedaan yang di multitasking ya terutama. Dan juga mungkin yang paling terasa ya penggunaan daily use-nya. Yang suka satset pasti yang ngerasain Pixel 5 lebih enak gitu. Nah, yang lain-lain menurut saya sama aja. Untuk kayak hasil video, terus hasil foto, nggak jauh beda sih antara Pixel 5 dan 4a 5G. Jadi saya udah nggak punya unit 4a 5G ya, saat ini hanya punya ini Pixel 5. Ya, menurut saya ini karena udah pakai 4a 5G dengan pengalaman yang kurang mengenakan ya, saya ngerasa Pixel 5 upgrade-nya kerasa lumayan berguna dan bermanfaat di workflow kerjaan saya kayak gitu ya. Terus pertimbangan lagi baterai, meskipun Pixel 4a 5G juga lumayan gede ya baterainya, tapi banyak sih pengetesan yang sudah saya tonton dari ketiga ponsel ya, 4a 5G, Pixel 5, dan 5a 5G. Itu memang Pixel 5 yang lumayan paling irit ya, sedikit lebih lama SOT-nya hingga 1 jam lebih lama daripada kedua HP yang lainnya. Sehingga kalau yang misalnya nyari baterai, Pixel 5 ini nggak boros-boros amat kok. Untuk kondisi terbaiknya, Pixel 5 ini bisa tembus 8 jam. Untuk screen on time-nya itu udah bisa dipakai hingga 1,5 sampai 2 hari. Tanpa gaming ya, untuk penggunaan multimedia lah, kalian nonton Instagram, Facebook sebagai layaknya orang normal. Itu ya Pixel 5 menurut saya ya enak. Selain itu Pixel 5 lebih compact, layarnya juga atas bawah simetris. Tapi nggak menutup kemungkinan Pixel 4a 5G itu menjadi yang rekomen jika kalian pengen dengerin audio yang lebih enak dan masih punya audio jack ya 3,5 mili. Kalau di sini kan nggak ada, ini hanya lubang mic di atas, jadi nggak ada 3,5 milinya, harus pakai Type C. Ya kalau pakai Type C ini agak repot ya, kalian harus beli dongle-nya, harus beli converter yang mungkin support DAC. Kalau mau pakai DAC, nggak tahu nih HP support DAC atau enggak. Tapi ya jadi nggak bisa menikmati secara instan koleksi-koleksi headset atau IM yang kalian punya. Nah itu pertimbangannya kayak gitu. Nah, saya menyarankan yang mana? Karena saya sedang pakai Pixel 5 ya, saya nyaranin Pixel 5 aja udah. Lebih enak aja sih dipakainya. Terus nih, dari ini juga pertanyaan yang sering muncul dari Gpopi9717. Bang, kalau keluar dari Android beta, HP ke reset pabrik apa enggak ya? Ini sebenarnya udah saya bahas, tapi nggak apa-apa, karena ini sering muncul. Kalau misalnya kalian berada di program beta dan keluar atau enroll, itu pasti akan dapat updatean lagi di OS Android di bawahnya yang paling akhir, atau build terbarunya. Pasti itu akan reset pabrik. Ya, jawabannya jelas.
Kecuali kalau kalian mau nungguin misalnya Android 14 beta, nungguin Android 14-nya itu stabil, kalian akan dapat update yang kecil, misalnya cuma 7 MB, 8 MB, itu akan langsung build betanya itu akan hilang, sehingga kalian berada di build yang stabil ya, jadi itu nggak akan mereset data. Nah, itu salah satu cara keluar aman dari Android atau program beta. Nah, itu caranya kayak gitu. Kalau misalnya mau dipaksa keluar menggunakan websitenya Google Android ya, di Android beta kayak gitu, itu akan reset pabrik. Baru pertama pakai Pixel, kok berasa cepat panas ya bang? Apa emang gitu? Masih Android 12 sih? Apa harus diupdate dulu? Nah, ini kan nggak dikasih tahu Pixel berapa. Pengalaman saya pakai Pixel, terutama HP-HP yang baru datang ya, misalnya buka paket ini itu, terus biasanya kan dari toko tuh udah di reset pabrik, dan dia masih pakai aplikasi-aplikasi bawaannya, minta diupdate biasanya. Nah, kenapa bisa panas? Saya ngalamin semua kok. Jadi, semua Pixel yang saya pakai di awal-awal baru buka terus updatein semua aplikasi, itu pasti panas, pasti panas. Kecuali nanti semua aplikasinya sudah terupdate, terus semua aplikasi kita, misalnya akun udah login, aplikasi-aplikasi pentingnya sudah diinstal, sudah berjalan normal seperti HP pada umumnya di penggunaan harian, itu akan normal kembali. Saya ngerasain panas itu hanya di hari-hari pertama aja. Kalau sudah dipakai normal besoknya, saya ngerasain sih itu penyesuaian ya, atau dia download data yang kita butuhkan cukup banyak berbarengan. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu penyebab panas. Itu nggak 1-2 kali ya, saya memperhatiin semua Pixel yang saya beli, awal-awal nginstal, awal-awal update login akun Google, pasti panas. Dan panasnya tuh bukan buat gaming ya, karena awal-awal kan belum install game. Jadi, hanya cuma nginstal misalnya di Play Store ini ada banyak sampai 50 aplikasi yang harus diupdate. Nah, di daftar ini biasanya itu bikin panas loh, jangan salah, karena kalau misalnya kalian apalagi pakai seluler ya, wah itu cepet banget. Jadi ya yang jelas di awal-awal itu ya kalian updatein dulu satu-satu semuanya, kalau udah normal harian baru kalian close, matiin HP-nya, lalu nyalain lagi. Nah, gunakan seperti pada umumnya HP normal. Punya saya ini nyatanya sampai sekarang nggak ada isu panas sama sekali ya di Pixel 5. Semuanya kayak gitu. Jadi habitnya yang saya lakukan awal-awal itu langsung diupdatein semua yang dibutuhkan. Saya jarang banget menahan aplikasi supaya nggak diupdate, itu jarang banget. Setiap hari saya cek di sini apakah ada update atau enggak, selalu saya update. Karena saya beranggapan bahwa update itu akan memberikan perbaikan dari bug yang ada misalnya. Atau bugnya mungkin kita nggak ngerasain, tapi kan beberapa pengguna beta atau beta tester itu beri laporan bahwa ada bug ini. Nah, maka dari developer ngasih update buat memperbaikinya. Itu pentingnya update ya. Oke, pertanyaan itu dulu. Ini udah 13 menit, saya rasa cukup. Nanti pertanyaan lainnya akan saya ulas kembali bareng-bareng dengan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan, tanggapan, saran, kritik, dan lain-lainnya di kolom komentar. Semoga channel ini memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.